Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa du'a. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Karam Ustaz Ilham Surya Hafizahullah wa barakatuh selaku Ketua Majelis Zikir Darus Syifa. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul karam, sebagai saya Habib Gaul, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah taala, dan juga beliau selalu memberikan nasihat-nasihat atau terapis kepada jamaah-jamaah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Majelis Zikir Darus Syifa, para pemuda, para remaja dan anak-anakku semua, baik yang hadir langsung di majelis yang mulia ini atau yang menyaksikan acara ini melalui YouTube Majelis Zikir Darus Syifa dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir tidak lama karena insyaallah dalam praktik seperti ini mudah-mudahan insyaallah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bertepatan malam Ahad yang akan datang. Insyaallah kupas tuntas peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dari Tuhan Guru kita ini, insyaallah ya. Al-Fakir sebelumnya mohon izin malam Ahad besok tidak hadir di majelis ini ya. Qadarullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tidak selalu kita menggunakan akal kita. Kenapa? Karena akal otak kita Allah ciptakan sedomor. Ya. Kalau antum pergi ke rumah makan Padang, tanya di situ, udah ada otak tak? Udah ada otak tak? Jawabannya apa?
kurang ajar lu katanya aku gak punya otak nih. Jadi Allah menciptakan otak kita itu secontoh kecil banget ya. Nah, lalu Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Allah memberikan ilmu kepada kita cuma sedikit. Dengan otak kita yang secomot, dengan ilmu yang sedikit, ya. Lalu kita mau coba-coba memikirkan tentang ciptaan Allah, alam semesta ini, apalagi menyangkut masalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gak bakalan mampu kita. Ya, itu otak kita. Otak secomot, ilmu sedikit. Jadi hal-hal yang lebih banyak di dunia ini itu semuanya adalah atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang hal-hal yang gak masuk akal. Dan emang semuanya itu gak harus dengan akal kita. Tapi bukan berarti nggak masuk akal, ya. Nggak harus semua permasalahan ini harus dengan akal. Tapi bukan berarti nggak masuk akal. Apa itu? Banyak peristiwa. Dari sekian banyak peristiwa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu isinya 60% lebih itu cerita, ya, cerita. Allah ceritakan bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga, kemudian Allah lemparkan ke dunia. Itu semua ceritanya ada. Allah pisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika begitu ke dunia. Allah perjumpakan kembali setelah ratusan tahun berjumpa di Jabal Rahmah. Ya, apa itu Jabal Rahmah? Nanti kalau bisa berziarah Mekah Madinah nanti ada turnya nanti ke Jabal Rahmah, ya, di tempat berkumpulnya jamaah yang menunaikan ibadah haji, yaitu Arafah. Itu tempat berkumpulnya, tempat perjumpaan Nabi Adam dengan Siti Hawa, istrinya. Berpisah ratusan tahun. Istri sama suami pisah ratusan tahun. Doanya kepada Allah, ya Allah, bukan temukan saya dengan suami saya, ketemukan dengan istri saya, enggak. Tapi doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ratusan tahun dia berdoa, ratusan tahun dia terpisah dengan istrinya. Dia nggak minta kepada Allah, ya Allah perjumpakan hamba dengan istri hamba. Dia minta kepada Allah, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri sendiri. Kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, bila mana kau tidak ampuni dosa kami ya Allah, wa tarhamna, lalu kau tidak berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi.
Jadi orang kalau nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat kasih sayang Allah, itu orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Mau orang yang beruntung atau mau orang yang merugi? Mau untung apa mau rugi? Itu Nabi Adam alaihissalam Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, termasuk kisah Fir'aun laknatullah, Allah hancurkan, yang sampai sekarang jasadnya masih ada, yang diabadikan oleh Allah. Itu buat contoh buat kita, jangan berlaku sombong kepada Allah. Dia perlu disombongkan. Ya, apalagi model-model kita, ya, raja muka, kaya muka, miskin, emang lengkap banget sama kita, sampai bikin surat SKTN, tanda tangan, surat apa itu? Surat keterangan tidak mampu. Masya Allah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tapi khusus cerita kisah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ketika Allah perjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Mekah. Itulah cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan kalimat yang Allah awali dengan kalimat subhana. Maknanya maha suci Allah. Jadi cerita ini pasti benar. Kalau yang cerita Ustaz, ente percaya nggak? Cerita Ustaz, percaya nggak? Ya dulu Ustaz. Kalau Ustaznya kau bohong, kan ada kiai yang bohong. Ya, naudzubillah min. Kalau pemerintah kamu itu mau dengerin. Ya, negara ini dalam keadaan darurat kebohongan. Masya Allah. Untung aneh yang ngomong kayak begini. Kalau imam besar kayak begini tidak ada. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Allah, yakinin aja udah. Kalau udah Allah yang ngomong pasti benar. Rasulullah SAW yang bicara pasti benar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah, maha benar utusannya. Allah nggak pernah bohong, Rasulullah nggak pernah dusta. Yang suka dusta itu siapa? Kita manusia, ya. Masya Allah. Terus apa lagi? Terus. Kalau Ustaz tanya terus apa enggak, terserah Ustaz. Nyuruh-nyuruh. Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya buka pembukanya doang nih. Nanti isi daripada Isra Mi'raj itu nanti Tuan Guru kita. Ya. Nah, itu kupas tuntas sesuai dengan kodar ilmunya. Nah, Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini pasti benar terjadi sama diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allah yang menjamin, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan abdihi, hamba-Nya. Ulama menjelaskan di sini, kalau dikata hamba
berarti ruhan wa jasad. Rohnya juga, jasadnya juga. Sebab kalau orang cuma rohnya doang bukan manusia namanya. Apa itu? Rohnya doang, badannya kagak. Apa itu? Belum ya. Kalau jasadnya doang tanpa roh, apa itu? Mayat. Jasadnya ada, rohnya ada, itu mayat. Jangan dikatakan Isra wal Mi'raj itu hanya rohnya saja. Kalau cuma rohnya saja, antum juga bisa tidur sebentar, habis itu mimpi ke Mekah, Madinah, habis itu pulang lagi, cuma 1 menit bisa nggak? Bisa, mimpi namanya. Jangan katakan peristiwa ini mimpi. Peristiwa ini kata Allah Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau udah urusannya dengan Allah, maka akal kita simpan dulu tuh. Ya, otak kita secomot, ilmu kita sedikit. Nggak mampu otak kita. Ya, mana mungkin tuh kalau otak kita mana bisa. Perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini kalau zaman dulu. Dulu. Kalau sekarang enak ada perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Wah. Tapi dulu perjalanan itu pakai onta. Yang kabarnya perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kalau pakai onta 3 bulan perjalanan itu kalau nggak macet. Nggak macet itu mana? Emang ada? Entah macet. Ngomongnya aja deh. Yang ngomong aneh terserah. Perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terus naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah. Itu hanya makan waktu, Allah katakan lailan. Lailan itu kalau guru kita mengatakan kalau 1 malam namanya lailatan. Lailatan, malam 1 malam. Tapi kalau lailan sepertiga malam. Mana mungkin itu otak kita, mana bisa otak kita. Tapi kalau udah Allah yang memperjalankan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, jangankan sepertiga malam, 1 detik, 1 menit, 1 jam pasti bisa bagi Allah. Bisa nggak? Itu Allah. Itu kan ada anak-anak ya kecil depan. Ada anak kecil itu ada pasti karena ada mak bapaknya. Betul nggak? Ini kita biar masuk akal nih. Adanya anak kecil pasti ada emaknya, ada bapaknya. Itu akal namanya. Kalau iman nggak kayak begitu. Emaknya ada, bapaknya nggak ada. Allah mau jadi nggak? Jadi. Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa ada? Itu Allah punya mau. Emaknya ada, bapaknya nggak ada. Allah berkehendak, Allah menginginkan. Jadi nggak? Jadi. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu namanya namanya iman. Kalau akal mana mungkin emak ada bapak enggak ada, mana mungkin ya di Tanah Abang banyak ngaku Siti Maria
Begitu ditanya mau Ustaz, ini Bapak di mana? Siti Maryam Ustaz. Siti Maryam. Ya. Masya Allah, itu orang ya hamil nggak ada bapaknya. Itu gara-gara makan cendol nggak pakai kelapa. Perut cendol nggak punya bapak. Masya Allah. Ya. Mungkin kalau makan cendol pakai kelapa. Kenapa? Biar enak. Jadi nggak melulu harus pakai akal kita, tapi harus pakai iman kepada Allah. Kalau udah bicara masalah iman kepada Allah, jangankan sepertiga malam, ngapain 1 detik sebelum mata kita berkedip bisa bagi Allah. Betul. Nah, jadi urusan-urusan yang ada hubungannya dengan Allah, maka itu harus pakai iman kepada Allah. Ada nenek si moncong putih, tahu moncong putih. Orang katanya kalau udah urusan akhirat, bicara masalah akhirat, alam barzakh itu dikata orang menghayal tingkat tinggi. Ya, menghayal tingkat tinggi. Antum percaya ada surga? Ya. Antum percaya ada neraka? Ya. Antum percaya ada alam barzakh? Ya. Nah, lagi menghayal. Menghayal. Masya Allah. Antum percaya ada angin? Ya. Pernah lihat? Pernah lihat? Tapi bisa dirasakan? Itu anginnya lagi berasa. Itu jadi nggak harus pakai melulu pakai akal. Akal kita ini, otak kita secomot ilmu sedikit Allah kasih, mau mikirkan urusan Allah nggak bisa. Stres iya, stroke habis itu stop, ya. Mati dia urusannya. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang zatnya Allah. Bagaimana Ustaz? Kok bisa ada bapak, ada ibu, nggak ada bapak? Itu namanya kita memikirkan zatnya Allah. Kok bisa ada nggak ada bapak, emak nggak ada bapak? Kok bisa? Itu namanya urusan zat Allah. Udah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah alhamdulillah Allah turunkan rahmat. Ya. Nah, kita karena Allah turunkan rahmat, ini di tengah-tengah hujan ini insyaallah qabul. Semua jamaah yang hadir insyaallah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.